Korupsi. Sekilas kata ini nampak tak asing lagi bagi telinga kita, yang kita bisa jumpai di berbagai media. Kejahatan penyimpangan itu memang sudah ada turun-temurun sejak zaman dahulu sampai hingga sekarang. Korupsi sendiri ialah suatu tindakan penyalahgunaan kekuasaan dan kepercayaan publik agar mendapatkan suatu keuntungan. Korupsi lahir sejak manusia ada, dan diperkirakan sudah ada pada zaman Babilonia dan zaman India kuno, pada tahun 1200 sebelum Masehi. Nah, di kesempatan ini, saya akan membahas tentang kasus korupsi terbesar di dunia. Dan tercatat ada beberapa kasus korupsi yang telah kami rangkum. Mari simak videonya. Sani Abacha merupakan seorang perwira dan diktator militer, sekaligus mantan presiden Nigeria yang sempat memimpin Nigeria pada rentan waktu sekitaran tahun 1993 hingga 1998. Selama 6 tahun, sepanjang masa kepemimpinannya tersebut, ia tercatat melakukan berbagai korupsi, hanya sekedar memperkaya diri sendiri. Salah satu korupsinya adalah saat Nigeria sedang mengalami peperangan berkepanjangan. Karena Abacha menginginkan Nigeria berada di bawah kepemimpinan militer. Setelahnya, saat Nigeria membutuhkan dana yang sangat besar untuk kebutuhan perang, serta untuk kebutuhan perekonomian yang stabil, saat itulah peluang untuk menambah kekayaannya muncul. Kepemimpinan Presiden Sani Abacha awalnya diharapkan mampu memperbaiki kondisi Nigeria yang sedang terpuruk akibat perang. Namun, harapan masyarakat Nigeria harus fokus dan sirna. Karena bukannya memperbaiki perekonomian negara sendiri, Sani Abacha malah melakukan mega korupsi yang semakin membuat masyarakat Nigeria lebih sengsara. Bahkan, nilai korupsi yang dilakukan sangatlah besar. Tercatat, ia melakukan korupsi senilai 2 hingga 5 miliar US dollar. Atau kalau dirupiahkan, 71 triliun rupiah. Lalu kemudian, Sani Abacha telah ditemukan meninggal di sebuah villa pada 8 Juni 1998. Media mengklaim bahwa Sani Abacha meninggal karena serangan jantung. Jayaram Jayalalita merupakan seorang kepala menteri wanita di wilayah Tamil Nadu, India. Wanita tersebut sebelumnya sudah dinonaktifkan dari jabatannya akibat kasus mega korupsi yang telah ia lakukan. Akibat hal tersebut, bahkan ia tercatat sebagai orang yang melakukan korupsi terbesar di sepanjang sejarah di India. Ada terdapat 46 terdakwa korupsi terhadap dirinya, seperti kasus transaksi aset yang tidak proporsional, penggelapan dana televisi, serta penipuan impor batubara yang bernilai hampir 100 juta US dollar atau kalau dirupiahkan mencapai 1,5 miliar rupiah. Setelah tertangkapnya Jayaram, pihak kepolisian selanjutnya menyita seluruh harta kekayaan miliknya, seperti berupa emas batangan yang berjumlah total seberat 28 kg, 90 buah jam tangan mewah, serta masih banyak harta yang lainnya. Jayaram tentu tak sendirian dalam melakukan aksi mega korupsinya tersebut. Tentu saja, ia dibantu oleh rekan-rekan kerjanya di kabinet serta birokrat senior. Lalu ia dijatuhi hukuman 4 tahun penjara setelah pengadilan memutuskan ia terbukti bersalah dalam kasus korupsi yang dilakukan 18 tahun yang lalu. Namun pada Mei 2015, pengadilan membatalkan kasus korupsi dan sekaligus membersihkan namanya. Lalu kemudian dia juga bebas dari semua tuduhan. Meski sempat terjerat kasus pidana, namun kekaguman para pendukungnya itu tak luntur. Mereka menilai bahwa kasus ini adalah konspirasi politik untuk mendiskreditkannya. Sangat jarang sekali di India yang didakwa korupsi, apalagi sampai di penjara. Kemudian, Jayaram meninggal di usia 68 tahun di rumah sakit setempat akibat serangan jantung. Humberto Moreira adalah mantan gubernur negara bagian Coahuila, Meksiko, yang juga merangkap sebagai presiden RI dan menjadi salah satu pelaku korupsi terbesar di dunia. 6 tahun pada masa pemerintahannya, utang negara malah menjadi meningkat. Ia tercatat telah melakukan mega korupsi yang nilainya tak kalah fantastis dan diperkirakan mencapai 2,8 miliar US dollar atau setara dengan 362 triliun rupiah. Bahkan imbas dari ulahnya tersebut, Moreira menciptakan krisis keuangan terburuk sepanjang sejarah di Meksiko. Pada 2016, ia ditangkap oleh pemerintah Spanyol.
telah didakwa atas tuduhan kasus korupsi pencucian uang. Kenapa saya bertemu? Zhang Xi adalah seorang mantan wali kota Haikou, Cina, dan juga anggota Partai Komunis. Kasus ini terjadi di Cina 3 tahun yang lalu, lebih tepatnya pada tanggal 1 Oktober 2019. Seorang koruptor ditangkap dengan penemuan hartanya yang jumlah mengejutkan, sebuah gunung emas dengan berat mencapai 13,5 ton, dan uang tunai sekitar 37 miliar dolar Amerika Serikat, atau kalau dirupiahkan mencapai 525 triliun rupiah. Beberapa uangnya hanya ditumpuk di lantai, sementara kepingan emas yang lainnya ada yang dibungkus di tas dan sebagian di rak logam. Nilai emas murni dengan seberat 13,5 ton ini kemungkinan senilai 15 juta US dollar atau setara dengan 7 triliun rupiah. Itu saja di pembahasan kali ini. Terima kasih, semoga videonya bermanfaat untuk menambah pengetahuan kita. See you the next video.